5 orang Eropa diadili di kota Donetsk, diduga jadi tentara bayaran Ukraina. Lima orang Eropa diadili karena diduga menjadi tentara bayaran di Ukraina. Kelima orang itu ditangkap di Ukraina Timur dan telah diadili di pengadilan yang dikelola oleh separatis yang didukung Kremlin di kota Donetsk. Demikian dilaporkan oleh media Rusia pada Senin 15 Agustus. Kelimanya adalah Mattias Gustafsson dari Swedia, Vyacheslav Prebek dari Kroasia, dan warga Inggris John Harding, Andrew Hill, dan Dylan Haley. Mereka semua mengaku tidak bersalah atas tuduhan menjadi tentara bayaran. 5 orang itu juga membantah telah melakukan pelatihan untuk merebut kekuasaan dengan paksa, menurut laporan media Rusia. Mereka dapat menghadapi hukuman mati di bawah hukum Republik Rakyat Donetsk yang memproklamirkan diri dan tidak diakui. Dikutip dari The Guardian, sidang pengadilan berikutnya dalam kasus mereka dijadwalkan pada Oktober. Harding, Prebek, dan Gustafsson ditangkap di pelabuhan Mariupol, Ukraina dan menghadapi kemungkinan eksekusi karena mencoba merebut kekuasaan dengan paksa dan mengambil bagian dalam konflik bersenjata sebagai tentara bayaran. Kantor berita RIA Novosti melaporkan. Sementara Haley diadili karena mengambil bagian dalam perekrutan tentara bayaran untuk Ukraina, kata kantor berita itu. Pada tanggal 9 Juni, pengadilan tertinggi Republik memproklamirkan diri memvonis mati 2 warga Inggris dan seorang Maroko yang semuanya ditangkap oleh pasukan pro-Rusia di timur industri Ukraina karena menjadi tentara bayaran. Ketiganya telah mengajukan banding atas putusan mereka. Sudah ada moratorium hukuman mati di Rusia sejak 1997, namun tidak berlaku di 2 wilayah separatis di Ukraina. Rusia hajar front selatan. Lebih dari 250 tentara bayaran jadi mayat. Serangan dahsyat dilancarkan pasukan Dirgantara Rusia atau VKS di 2 front berbeda. Di Oblast Mykolaiv, Ukraina, serangan udara armada beruang merah menyasar basis tentara bayaran. Sementara di Oblast Kharkiv, Rusia membantai ratusan pasukan nasionalis Ukraina. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Rusia Today pada Selasa 2 Agustus 2022, Kementerian Pertahanan Rusia memberikan pernyataan resmi terkait serangan di Mykolaiv dan Kharkiv. Dengan menggunakan rudal jelajah presisi tinggi, militer Rusia membombardir sebuah gedung yang diyakini adalah basis tentara bayaran asing yang mendukung Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 250 tentara bayaran yang tergabung dalam Legion Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina tewas dalam serangan tersebut. Kemudian lebih dari 20 unit kendaraan lapis baja militer Ukraina juga ikut hancur akibat serangan dahsyat di front selatan. Pasukan Dirgantara Rusia memberikan pukulan ke titik penempatan sementara Legion asing Ukraina di dekat kota Mykolaiv. Akibatnya hingga 250 tentara bayaran asing tersingkir, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam 2 pekan terakhir, militer Rusia kerap menjadikan basis-basis tentara bayaran asing sebagai target sasaran serangan. Pekan lalu 40 tentara bayaran asing juga tewas akibat hantaman rudal Rusia di wilayah Konstantinovka Oblast Donetsk. Puluhan tentara bayaran yang tewas diungkap Kementerian Pertahanan Rusia, sebagian besar berasal dari Polandia. Sementara itu, serangan rudal juga dilancarkan Rusia ke Mykolaiv, di mana ratusan anggota batalion nasionalis neo-Nazi Ukraina bermarkas. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan ada 500 pasukan batalion nasionalis Ukraina yang tewas dalam serangan itu. Unit militer Rusia dari Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia berhasil melibas pasukan Ukraina dan menguasai setengah kota Piske Oblast Donetsk Selasa 2 Agustus. Piske yang terletak 10 km barat laut pusat kota Donetsk dijadikan target serangan militer Rusia dengan satu alasan. Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU menjadikan wilayah ini sebagai benteng raksasa. Wakil Komandan Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia, Ilya Yemelyanov, memastikan jika pasukannya telah merebut setengah kota Piske. Tak hanya itu, operasi pembersihan kota Piske langsung dilakukan setelah pasukan militer Rusia menguasai garis depan militer Ukraina. Gerak maju armada beruang merah tak lepas dari dukungan pasukan pemberontak DPR. Unit kami sekarang berada di pemukiman Piske. Operasi pembersihan sedang berlangsung, ujar Yemelyanov dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Kami sedang membersihkan benteng setelah menerobos garis pertahanan pertama musuh.
kota telah dibersihkan hingga 50% katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan dirinya dinyatakan positif COVID-19. Zelensky mengatakan baik saat ini kondisi kesehatannya baik. Meski Rusia secara militer semakin menguasai area yang merupakan wilayah kedaulatan Ukraina. Namun dengan bantuan pemerintahan Amerika Serikat dan Barat, militer dan rakyat Ukraina tetap bertahan. Hanya beberapa lokasi seperti Donbas semakin dikuasai oleh militer Rusia, yang memang segalanya baik jumlah personel maupun peralatan militer. Hal ini diakui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengibaratkan situasi pertempuran di Donbas seperti neraka. Dia mengakui keberadaan tentaranya tidak sebanding dengan kekuatan militer Rusia. Ia mengklaim militer Kiev tetap memiliki persenjataan yang berat, meski mengakui pasukan Rusia kuat dan unggul dalam jumlah maupun persenjataan. Zelensky dikutip Rusia Today Rabu 3 Agustus, meminta AS dan sekutunya untuk mengirim lebih banyak senjata, seperti peluncur roket HIMARS. Dalam pidato 5 menit kepada warga Ukraina, Zelensky berterima kasih kepada Presiden AS Joe Biden dan NATO. Senjata yang dikirim disebutnya sangat efektif dan bersumpah untuk menimbulkan kerugian yang lebih menyakitkan pada Rusia. Menurut Zelensky, kata HIMARS telah menjadi hampir identik dengan kata keadilan untuk negaranya.